Oke, bayangin deh, kita lagi duduk santai bareng, ngobrol sambil ngopi atau ngemil. Aku mau kasih tahu sesuatu yang mungkin bakal bikin kamu mikir ulang tentang cara kita ngejalanin hidup. Jadi gini, kadang hidup itu kan emang gak selalu adil, ya? Ada aja hal yang bikin hati kita nyesek. Entah itu dari omongan orang, perlakuan gak adil, atau bahkan harapan yang gak kesampaian. Rasanya pengen teriak, nangis, atau bilang ke dunia, "Hei, aku nggak kuat." Tapi tunggu dulu. Coba bayangin kalau kamu bisa belajar bersikap kayak nggak ada yang nyakitin kamu. Bukan berarti pura-pura kuat atau ngebohongin diri sendiri, ya. Tapi lebih ke gimana caranya kamu menguasai diri kamu sendiri. Ketika ada sesuatu yang bikin sakit hati, bukannya langsung meledak, kamu malah kayak, "Oh, ya udah. Ini nggak bakal menghancurkan aku." Itu semacam kekuatan yang bikin orang ngelihat kamu kayak, "Wow, dia keren banget." Padahal aku tahu dia pasti lagi ngalamin hal berat. Caranya gimana? Pertama, fokus ke apa yang bisa kamu kontrol. Kamu nggak bisa ngatur apa yang orang lain pikirin atau lakuin, tapi kamu bisa banget ngatur gimana kamu bereaksi. Kadang orang nyakitin kita itu karena mereka nggak ngerti apa yang kita rasain. Atau lebih parahnya, mereka emang cuma iseng aja. Kalau kamu terlalu banyak mikirin itu, ya kamu bakal capek sendiri. Jadi, biarin aja. Fokus ke apa yang bikin kamu happy. Anggap aja mereka cuma angin lewat. Terus, belajar buat ngasih waktu ke diri sendiri. Nggak apa-apa kok kalau kamu ngerasa sedih, kecewa, atau marah. Itu wajar, namanya juga manusia. Tapi jangan terlalu lama tenggelam di situ. Ambil waktu buat proses perasaanmu. Tapi abis itu, bangkit lagi. Kayak orang abis jatuh di jalan. Masa iya kamu mau terus tiduran di situ? Enggak, kan? Kamu pasti bakal berdiri, bersihin diri, dan lanjut jalan. Dan yang paling penting, jangan lupa kasih ruang buat senyum dan tawa. Kadang kita terlalu fokus sama rasa sakit sampai lupa kalau hidup ini juga masih punya sisi lucu dan indahnya. Ketawa aja, bahkan kalau itu cuma buat ngehibur diri sendiri. Karena, jujur deh, dunia ini nggak akan berhenti muter cuma karena kita lagi patah hati. Jadi kenapa nggak kita muter bareng dunia sambil tetap nyari hal-hal kecil yang bisa bikin bahagia? Belajar bersikap kayak nggak ada yang nyakitin kamu itu bukan soal nggak peduli atau jadi kebal rasa. Ini lebih ke gimana caranya kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, meskipun keadaan nggak selalu mendukung. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir, dan itu adalah sesuatu yang nggak bisa diambil siapapun darimu. Kadang, orang-orang di sekitar kita tuh nggak sadar kalau perkataan atau perbuatannya bisa ninggalin luka. Bahkan, ada juga yang sengaja nyakitin, entah buat ngerasa lebih baik tentang dirinya sendiri atau cuma karena mereka nggak tahu cara lain buat ngungkapin apa yang mereka rasain. Nah, disitulah kamu sebenarnya punya pilihan besar. Kamu mau kasih mereka kuasa buat ngehancurin hari-harimu, atau kamu mau ambil kendali atas gimana kamu ngerespon semua itu. Kalau dipikir-pikir, hidup ini tuh kayak panggung drama. Ada yang jadi pemeran utama, ada yang jadi figuran, dan ada juga yang cuma lewat doang tanpa kontribusi apa-apa. Orang-orang yang nyakitin kamu itu, ya, mereka nggak lebih dari figuran. Mereka cuma numpang lewat di skenario hidupmu. Jadi, nggak usah terlalu diambil hati. Kalau kamu terus mikirin apa yang mereka lakuin atau ucapin, itu sama aja kayak ngasih mereka peran utama di cerita kamu. Padahal, jelas-jelas kamulah yang jadi tokoh utamanya, kan? Oh ya, satu hal lagi, kadang bersikap kayak nggak ada yang nyakitin itu bukan cuma buat diri kamu, tapi juga buat orang lain di sekitarmu. Misalnya nih, kamu lagi dihina atau diomongin di belakang. Kalau kamu langsung bereaksi marah-marah atau balik nyerang, yang ada orang-orang bakal mikir, "Oh, dia gampang banget kebawa emosi." Tapi kalau kamu cuek, tetap santai, dan malah kasih respon yang dewasa, itu bakal bikin mereka terdiam. Reaksi kamu yang tenang itu adalah tamparan paling halus yang bisa bikin mereka sadar kalau omongan mereka nggak ada dampaknya buat kamu. Nah,
ngomongin soal ketenangan, aku juga mau bahas sedikit soal self-love. Karena, jujur aja, kunci utama biar kamu bisa bersikap kayak nggak ada yang nyakitin itu ya dimulai dari mencintai diri sendiri. Kalau kamu udah benar-benar sayang sama dirimu, kamu bakal sadar kalau nggak ada orang di dunia ini yang berhak buat ngurangin nilai dirimu. Mau mereka ngomong apa, mau mereka ngelakuin apa, itu semua nggak akan bisa ngegoyangin fondasi kamu. Self-love itu kayak perisai yang bikin kamu nggak gampang tumbang walaupun diterjang badai. Dan hey, aku nggak bilang ini gampang, ya. Aku paham banget kalau prosesnya kadang panjang dan berat. Tapi nggak apa-apa. Semua hal baik emang butuh waktu. Kayak tanaman yang baru tumbuh. Kamu nggak bisa maksa dia langsung jadi pohon besar dalam semalam. Tapi kalau kamu rawat terus, kasih pupuk, kasih air, dia bakal tumbuh jadi sesuatu yang kokoh dan indah. Sama kayak kamu. Kamu juga lagi bertumbuh. Dan setiap luka, setiap tantangan, itu kayak air hujan yang sebenarnya bikin kamu makin kuat. Kalau kamu mau ngegunainnya dengan cara yang tepat. Oh, ngomong-ngomong soal luka, kamu pernah nggak sih dengar istilah, bekas luka itu adalah tanda kalau kamu udah sembuh? Aku suka banget sama konsep itu. Karena luka itu kan bagian dari perjalanan. Kalau kamu udah bisa nerima bekas luka itu sebagai sesuatu yang bikin kamu belajar dan lebih bijak, itu tandanya kamu udah menang. Nggak peduli seberapa besar rasa sakitnya dulu, sekarang kamu adalah versi yang lebih tangguh. Dan tahu apa? Orang-orang yang pernah nyakitin kamu, mereka nggak punya kendali atas itu. Semuanya ada di tanganmu. Oke, kita lanjut lagi, ya. Kalau ngomongin soal bersikap seakan-akan nggak ada yang nyakitin, ini juga erat hubungannya sama konsep energi. Aku percaya banget kalau energi yang kamu pancarkan itu kayak magnet. Kalau kamu memancarkan energi yang kuat, positif, dan tenang, itu bakal bikin dunia sekitar kamu berubah. Orang-orang yang tadinya ngeremehin kamu atau sengaja bikin kamu down, lama-lama bakal capek sendiri karena energi negatif mereka nggak ada yang nempel ke kamu. Malah, bisa jadi mereka nanti segan sama kamu. Tapi biar energi itu bisa terjaga, kamu harus ngerti satu hal penting, boundaries. Iya, batasan. Kamu punya hak penuh buat milih siapa aja yang boleh dekat sama kamu, siapa yang layak dikasih akses ke energi kamu, dan siapa yang gak usah diladenin. Jangan pernah takut buat bilang enggak ke orang yang bikin kamu gak nyaman. Karena gini, setiap kali kamu memaksakan diri buat nyenengin semua orang, kamu tuh kayak ngasih bagian kecil dari dirimu ke mereka. Kalau terus-terusan, lama-lama kamu habis, kosong. Padahal, kamu sendiri yang harus jadi prioritas utamamu. Jadi, bikin batasan itu bukan tanda kalau kamu jahat atau egois. Itu tanda kalau kamu tahu cara menghargai dirimu sendiri. Terus, kita bahas juga soal mindset, ya. Salah satu trik paling ampuh buat bersikap kayak nggak ada yang nyakitin itu adalah dengan ngubah cara pandang kamu. Coba lihat segala sesuatu dari sisi yang lebih luas. Kadang, apa yang orang lakuin ke kamu itu sebenarnya lebih banyak ngomongin tentang mereka daripada tentang kamu. Misalnya, ada orang yang suka nyindir atau ngejek. Itu bukan berarti kamu kurang atau salah. Kadang, itu cuma cerminan dari rasa nggak puas mereka sama diri sendiri. Kalau kamu udah ngerti itu, kamu bakal lebih gampang buat nggak baper. Kamu bakal ngerasa, oh, ini masalah mereka, bukan aku. Ngomong-ngomong, aku juga mau angkat soal kekuatan dari silence. Kadang, diam itu jawaban paling elegan buat orang-orang yang pengen ngejatuhin kamu. Bayangin aja, kalau ada yang ngeprovokasi terus kamu nggak merespon, mereka bakal bingung sendiri. Mereka berharap kamu marah, sedih, atau bereaksi, tapi kamu malah diam dan tetap santai. Itu tuh kayak kartu as yang bikin mereka kalah tanpa kamu perlu ngeluarin tenaga. Selain itu, jangan lupa buat terus kerja keras dan fokus ke hal-hal yang bikin kamu maju. Salah satu cara paling baik buat ngebuktiin ke orang-orang yang nyakitin kamu adalah dengan kesuksesan. Tapi jangan salah paham, ya. Kesuksesan ini bukan cuma soal karir atau materi. Sukses itu juga tentang gimana kamu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Orang yang bahagia, damai,
dan punya hidup yang penuh makna. Ketika kamu udah sampai di titik itu, omongan atau perlakuan buruk orang lain bakal terasa kecil banget. Mereka kayak cuma bayangan di belakang yang gak penting buat diperhatiin. Terakhir, aku mau ngomong soal memaafkan. Dengar dulu sebelum kamu mikir. Aduh, maafin? Berat banget. Memaafkan itu bukan berarti membenarkan apa yang orang lain lakuin. Ya, ini lebih ke gimana caranya kamu melepaskan beban di hati. Karena jujur aja, kalau kamu terus bawa rasa sakit itu kemana-mana, kamu sendiri yang bakal capek. Dengan memaafkan, kamu sebenarnya bilang ke diri sendiri, aku pantas buat damai. Aku nggak mau hidupku terus-terusan diatur sama luka. Dan percayalah, saat kamu benar-benar memaafkan, kamu bakal ngerasa ringan banget. Aku mau bawa kamu ke satu pemikiran sederhana tapi powerful. Rasa sakit itu nggak selalu buruk. Terdengar aneh ya? Kayak siapa juga yang mau sakit? Tapi coba pikirin lagi. Kadang rasa sakit itu adalah cara alam semesta buat ngingetin kita, buat bikin kita lebih peka, lebih sadar sama apa yang sebenarnya kita butuhin, atau bahkan buat ngearahin kita ke jalan yang lebih baik. Sakit hati, kecewa, atau terluka itu adalah bagian dari perjalanan yang gak bisa kita hindarin. Tapi justru karena rasa sakit itu, kamu bisa bertumbuh. Bayangin aja kamu lagi olahraga, misalnya lari atau angkat beban. Ototmu pasti sakit, kan? Tapi kamu tahu, rasa sakit itu adalah tanda kalau tubuhmu lagi berkembang, lagi jadi lebih kuat. Sama halnya dengan mental dan emosimu. Setiap kali kamu ngadepin sesuatu yang menyakitkan, setiap kali kamu berusaha berdiri lagi meskipun hati hancur, itu kayak kamu lagi ngelatih kekuatan mentalmu. Dan semakin sering kamu latihan, semakin kuat dirimu. Sekarang kita bicara soal art of letting go. Kadang yang bikin rasa sakit itu bertahan lama di hati adalah karena kita nggak mau ngelepas. Kita terus-terusan nyimpen kenangan buruk, perkataan tajam, atau momen-momen yang bikin hati retak. Itu tuh kayak kamu lagi bawa tas ransel yang penuh batu. Semakin banyak kamu masukin beban, semakin berat hidupmu. Jadi, coba pikirin, apa sebenarnya kamu butuh semua itu? Atau mungkin, udah waktunya buat pelan-pelan ngelepasin beban itu dan ngerasain gimana ringan dan bebasnya hidupmu tanpa rasa sakit yang gak perlu? Tapi aku ngerti, ya, ngelepas itu gak gampang. Kadang, kita terlalu terikat sama rasa sakit karena itu bagian dari cerita kita. Kita takut kalau ngelepasin, kita bakal kehilangan bagian dari diri kita. Tapi gini, ngelepas rasa sakit itu bukan berarti melupakan atau menghapus semuanya. Itu lebih ke menerima. Menerima kalau hal itu terjadi, kalau kamu belajar sesuatu dari situ, dan kalau sekarang waktunya untuk maju. Kamu nggak bisa terus-terusan hidup di masa lalu karena masa depan itu lebih layak buat diperjuangin. Sekarang bayangin ini, kamu adalah air. Iya, air. Air itu punya sifat fleksibel, nggak gampang terpengaruh, tapi tetap kuat. Ketika ada orang yang melempar batu ke air, apa yang terjadi? Air cuma bergelombang sebentar, lalu kembali tenang. Batu itu mungkin masuk ke dasar, tapi air tetap mengalir, tetap bergerak maju. Sama seperti kamu. Orang mungkin melemparkan kata-kata kasar, perlakuan buruk, atau rasa sakit, tapi itu nggak harus nahan kamu. Kamu bisa terus mengalir, terus maju, tetap tenang, karena kamu tahu bahwa hidupmu jauh lebih besar dari sekedar satu atau dua batu kecil yang dilemparkan orang lain. Dan aku mau tekankan satu hal penting. Belajar bersikap kayak nggak ada yang nyakitin kamu itu nggak berarti kamu harus jadi orang yang dingin atau nggak punya emosi. Justru, itu artinya kamu menghormati perasaanmu dengan cara yang sehat. Kamu sadar bahwa kamu punya hak buat marah, sedih, atau kecewa, tapi kamu juga punya tanggung jawab buat nggak terjebak di perasaan itu terlalu lama. Karena hidup ini terlalu berharga buat dihabisin dalam kemarahan atau kesedihan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Ya, kalau suatu saat kamu ngerasa terluka atau diserang, coba lakukan hal ini. Pertama, tarik napas dalam-dalam. Serius, ini kelihatannya sederhana,
Tapi napas yang dalam itu bikin otakmu lebih tenang dan bikin kamu lebih bisa berpikir jernih. Setelah itu, tanyain ke diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apa ini bakal mempengaruhi hidupku 5 tahun ke depan? Kalau jawabannya enggak, berarti kamu tahu itu bukan sesuatu yang layak buat terlalu dipikirin. Dan satu lagi trik kecil, kasih jeda sebelum bereaksi. Kalau kamu langsung bereaksi saat emosi memuncak, itu seringkali malah bikin kamu nyesel di kemudian hari. Jadi, kalau ada sesuatu yang nyakitin kamu, biarin dulu perasaan itu reda. Kadang, waktu adalah teman terbaik buat bikin kita sadar kalau hal itu sebenarnya nggak seberat yang kita pikirkan. Kita udah sampai di titik penting, yaitu tentang gimana kamu bisa menjaga ketenangan hati meskipun dunia di sekitarmu kayak lagi berantakan. Karena, jujur aja, dunia ini nggak akan pernah berhenti bikin kamu kecewa. Akan selalu ada situasi atau orang-orang yang nggak sesuai ekspektasi, dan itu bukan salah kamu. Tapi yang bisa kamu kontrol adalah gimana cara kamu nyikapin semuanya. Nah, sekarang aku mau ajak kamu berpikir tentang satu hal penting. Kenapa aku harus repot-repot memberi reaksi terhadap hal-hal kecil yang nggak akan bikin hidupku lebih baik? Coba pikirin. Orang ngomongin kamu, ngejek, atau bahkan nyakitin kamu, itu seringkali nggak ada hubungannya sama siapa kamu sebenarnya. Itu lebih banyak tentang mereka. Mungkin mereka iri, mungkin mereka insecure, atau mungkin mereka nggak tahu cara lain buat ngerasa penting kecuali dengan ngejatuhin orang lain. Kalau kamu bisa ngelihat itu, kamu bakal sadar bahwa nggak ada gunanya buat ngerespon energi negatif mereka. Kamu bisa aja milih untuk diam, senyum kecil, atau bahkan pergi tanpa sepatah kata. Dan itu bukan tanda kamu kalah. Itu tanda kamu menang karena kamu nggak ngasih mereka kendali atas perasaanmu. Aku juga mau bahas soal perspektif. Kadang kita terlalu fokus sama hal-hal buruk yang terjadi sampai lupa kalau ada begitu banyak hal baik di sekitar kita. Misalnya nih, kamu lagi ngalamin hari yang buruk karena ada yang bilang sesuatu yang menyakitkan. Otomatis, kamu jadi mikir, kenapa sih ini harus terjadi sama aku? Kenapa orang itu jahat banget? Tapi coba berhenti sebentar, tarik napas, dan tanyain ke dirimu, apa benar nggak ada hal baik hari ini? Apa benar hari ini cuma soal hal buruk itu aja? Kamu bakal kaget kalau ternyata masih ada hal-hal kecil yang bisa bikin kamu senyum. Entah itu matahari yang cerah, orang asing yang ngasih senyum ramah, atau secangkir kopi favoritmu yang kamu nikmatin pagi tadi. Sebenarnya, bersikap kayak nggak ada yang nyakitin itu juga soal memilih apa yang mau kamu fokusin. Kalau kamu terus-terusan mikirin rasa sakit, ya rasa sakit itu bakal tumbuh makin besar di hatimu. Tapi kalau kamu memilih buat fokus ke hal-hal yang bikin kamu bersyukur, otomatis rasa sakit itu perlahan bakal memudar. Kamu kayak ngasih ruang di hati buat kebahagiaan tumbuh, dan nggak ngasih tempat buat luka berkembang lebih dalam. Selain itu, aku juga mau angkat soal pentingnya punya komunitas yang mendukung. Kadang, salah satu alasan kenapa rasa sakit itu kerasa berat banget adalah karena kita ngerasa sendirian. Kita ngerasa nggak ada yang ngerti, nggak ada yang peduli. Tapi percayalah, selalu ada orang-orang di luar sana yang peduli sama kamu, yang mau ngedukung kamu, bahkan kalau mereka nggak ngomong langsung. Teman-teman baik, keluarga, atau bahkan orang asing yang ngasih komentar positif di postinganmu, semua itu adalah bukti kalau kamu nggak sendiri. Jadi, jangan takut buat ngehubungin mereka kalau kamu butuh seseorang buat dengerin atau sekadar nemenin. Dan jangan lupa, ya, kadang cara terbaik buat move on dari rasa sakit adalah dengan bikin diri kamu sibuk ngelakuin hal-hal yang kamu suka. Coba pikirin, apa sih yang bikin kamu semangat? Apa hal kecil yang bikin kamu lupa waktu? Entah itu melukis, nulis, masak, main musik, olahraga, atau bahkan sekadar jalan-jalan di taman. Ketika kamu fokus ke sesuatu yang bikin kamu bahagia, otomatis pikiranmu nggak punya banyak waktu buat mikirin hal-hal yang nyakitin kamu. Kamu pelan-pelan ngisi hidupmu dengan kebahagiaan, sampai akhirnya rasa sakit itu nggak punya tempat lagi buat tinggal. Aku mau bilang ini, jangan lupa kasih apresiasi ke diri sendiri. Kamu itu luar biasa. Kamu udah bertahan sejauh ini meskipun banyak hal yang coba ngejatuhin kamu. Kamu masih di sini, masih berdiri,
masih belajar, masih berjuang. Itu adalah bukti nyata kalau kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Jadi, jangan pernah merasa kamu lemah hanya karena kamu pernah ngerasa sakit. Justru, kekuatanmu ada di kemampuanmu buat tetap melangkah meskipun kamu pernah jatuh. Kalau kita ngomongin soal luka atau rasa sakit yang datang dari orang lain, sebenarnya ada satu pelajaran penting yang sering terlewat, bahwa kita nggak bisa ngontrol apa yang orang lain lakuin ke kita, tapi kita bisa banget ngontrol apa yang kita lakuin buat diri sendiri. Dan ini nih, rahasianya. Kalau kamu terus-terusan nunggu dunia jadi tempat yang adil, atau nunggu orang-orang berhenti nyakitin kamu bakal capek. Dunia ini nggak sempurna, dan orang-orangnya juga nggak. Jadi, daripada fokus ke apa yang mereka lakuin, fokuslah ke cara kamu merespons. Sebenarnya, ketika kamu bersikap kayak nggak ada yang nyakitin kamu, itu nggak berarti kamu pura-pura. Bukan berarti kamu membohongi diri sendiri. Sebaliknya, itu artinya kamu sadar bahwa rasa sakit itu nyata, tapi kamu memilih untuk nggak membiarkannya mendikte setiap langkahmu. Kamu mengakui rasa sakit itu, tapi kamu juga memutuskan untuk nggak memberinya kuasa atas kebahagiaanmu. Ini soal kekuatan mental dan hati. Karena, jujur aja, nggak semua orang punya keberanian buat melakukannya. Nah, aku mau bawa kamu ke konsep emotional armor, atau baju zirah emosional. Ini penting banget. Di dunia yang seringkali nggak peduli ini, kamu butuh pelindung, tapi pelindung yang tetap bikin kamu manusiawi. Baju zirah emosional itu nggak bikin kamu kebal dari rasa sakit, tapi itu bikin kamu lebih siap. Misalnya, ketika ada yang ngejek kamu bisa mikir, ini cuma pendapat mereka, ini nggak mengubah fakta tentang siapa aku sebenarnya. Atau kalau ada yang bikin gosip nggak enak, kamu bisa bilang ke diri sendiri, aku nggak perlu membuktikan apapun ke mereka, yang penting aku tahu siapa diriku. Lama-lama, kamu bakal ngerasa lebih kuat, karena kamu sadar bahwa pendapat orang lain nggak mendefinisikanmu. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ingat. Jadi kuat itu nggak berarti kamu harus jadi kaku. Kamu tetap boleh ngerasa sedih, marah, atau kecewa. Kamu boleh nangis kalau itu bikin kamu lega. Kadang, nangis itu cara terbaik buat ngebersihin hati dari emosi yang nggak perlu. Jangan pernah mikir kalau nangis itu tanda lemah. Nangis itu tanda kalau kamu cukup berani buat ngerasain apa yang kamu rasain. Sekarang aku mau bahas soal growth mindset. Ini hal penting yang bisa kamu terapkan dalam situasi apapun, terutama saat kamu merasa disakiti. Alih-alih bertanya, kenapa ini terjadi sama aku? Cobalah ganti pertanyaan itu jadi, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Setiap rasa sakit itu kayak guru yang ngasih pelajaran berharga. Entah itu pelajaran soal kesabaran, soal cara lebih mencintai diri sendiri, atau bahkan pelajaran tentang gimana caranya ngejaga batasan supaya kamu nggak terus-terusan terluka. Ketika kamu bisa ngelihat setiap luka sebagai peluang buat tumbuh, kamu bakal ngerasa lebih berdaya. Dan ada satu hal lagi yang menurutku nggak boleh kamu lewatin, forgiveness. Tapi ini bukan soal memaafkan orang lain dulu, ya. Ini soal memaafkan dirimu sendiri. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Kita nyalahin diri kita karena nggak cukup kuat, karena terlalu percaya sama orang lain, atau karena nggak bisa ngelindungi hati kita dari rasa sakit. Tapi gini, kamu cuma manusia. Bicara soal maafin diri sendiri, ini erat hubungannya sama belajar buat self-compassion, alias kasih sayang ke diri sendiri. Kalau ada orang yang kamu sayang lagi sedih atau terluka, apa yang kamu lakuin? Kamu bakal peluk mereka, kasih kata-kata yang bikin mereka tenang, atau mungkin sekadar nemenin mereka, kan? Nah, sekarang coba bayangin kalau kamu ngelakuin hal yang sama buat dirimu sendiri. Kamu bilang ke diri kamu, nggak apa-apa, aku juga manusia. Aku berhak buat ngerasa sakit, tapi aku juga berhak buat sembuh. Dan ngomong-ngomong soal sembuh, aku mau kasih satu analogi yang mungkin bisa bikin kamu lebih paham. Kamu pernah lihat kupu-kupu keluar dari kepompong? Prosesnya tuh lama, sulit, bahkan kadang terlihat menyakitkan. Tapi hasilnya, kupu-kupu itu jadi makhluk yang bebas dan indah. Sama seperti kamu. Rasa sakit itu mungkin adalah
kepompong, MU. Tapi selama kamu terus bergerak, terus mencoba, suatu saat kamu bakal keluar dari situ sebagai versi dirimu yang jauh lebih kuat, jauh lebih bebas. Jadi gini, banyak orang berpikir kalau bersikap seakan-akan gak ada yang menyakitimu berarti menekan emosi atau ngelupain rasa sakit secepat mungkin. Tapi sebenarnya, itu malah bisa jadi bumerang. Rasa sakit yang ditekan terus-terusan itu ibaratnya kayak balon yang terus kamu isi udara tanpa dilepas. Lama-lama dia bakal meledak. Dan saat meledak, efeknya malah bisa lebih buruk. Jadi, langkah awal yang paling penting adalah mengakui kalau kamu memang terluka. Bukan berarti kamu lemah, tapi itu tanda kalau kamu cukup dewasa buat jujur sama dirimu sendiri. Setelah kamu akui rasa sakit itu, coba kasih waktu untuk benar-benar ngerasainnya. Tapi ingat, ini penting, kasih batasan. Jangan sampai kamu tenggelam terlalu lama di dalam rasa sakit itu. Jadikan itu kayak tamu di rumahmu. Kamu sambut, kamu biarkan, ngobrol. Tapi kamu juga tahu kapan harus bilang, "Oke, waktumu udah habis, aku harus lanjut." Terus, kita bahas soal fokus lagi. Nih, ketika kamu lagi terluka, biasanya pikiran kita tuh otomatis ngarah ke hal negatif. Kita kayak bikin film di kepala tentang semua kejadian buruk, tentang apa yang orang lain lakuin, atau bahkan tentang kekhawatiran masa depan. Tapi coba sadarin pola ini. Dan saat kamu sadar, alihkan fokusmu ke hal-hal yang bikin kamu bersyukur. Bukan berarti kamu harus pura-pura bahagia, tapi lebih ke gimana caranya kamu ngingetin diri sendiri kalau rasa sakit itu cuma satu bagian kecil dari hidupmu yang besar. Kamu punya banyak hal yang indah, hal yang masih bisa bikin kamu tersenyum kalau kamu mau melihatnya. Sekarang, aku juga mau ngajak kamu mikir soal self-worth. Kadang, luka yang kita alami itu datang karena kita mengizinkan orang lain buat menginjak harga diri kita. Tapi disinilah waktunya kamu berdiri tegak dan bilang ke diri sendiri, "Aku lebih dari ini." Kamu nggak perlu validasi dari orang lain untuk tahu kalau kamu itu cukup. Kamu nggak butuh pembuktian apapun buat tahu kalau kamu berharga. Dan ini, percaya atau nggak, bisa jadi senjata paling ampuh buat bersikap kayak nggak ada yang menyakitimu. Karena saat kamu tahu nilai dirimu sendiri, apapun yang orang lain bilang atau lakuin itu nggak akan terlalu mengganggu. Mereka nggak punya kendali atas definisi tentang siapa kamu. Oh iya, aku mau singgung soal boundaries lagi. Ini penting banget karena seringkali kita ngerasa sakit karena kita ngasih akses terlalu banyak ke orang yang nggak pantas masuk ke kehidupan kita. Kalau kamu udah belajar bikin batasan, itu kayak kamu ngunci pintu rumahmu dan cuma buka buat orang-orang yang benar-benar peduli dan menghargai kamu. Kamu punya kendali penuh atas siapa yang kamu izinkan masuk, dan itu adalah bentuk perlindungan untuk dirimu sendiri. Jadi, kalau ada yang nyakitin kamu, itu tanda buat ngevaluasi. Apakah orang ini pantas tetap ada di hidupku? Apakah aku udah terlalu banyak memberi, tapi nggak menerima hal yang sama? Dan gini, jangan pernah ragu untuk keluar dari situasi atau hubungan yang gak sehat. Kadang, kita terlalu takut kehilangan sampai kita lupa bahwa diri kita lebih penting daripada bertahan di sesuatu yang bikin kita menderita. Kamu layak untuk berada di tempat di mana kamu dihargai, di mana kamu bisa tumbuh, dan di mana kamu merasa damai. Selain itu, aku mau tambahin soal healing. Banyak orang salah kaprah soal proses penyembuhan luka batin. Mereka mikir kalau healing itu harus instan atau langsung selesai begitu kamu memutuskan buat nggak peduli lagi. Padahal, healing itu proses, bukan tujuan. Kadang hari ini kamu merasa kuat, besoknya kamu terpuruk lagi. Dan itu nggak apa-apa. Proses penyembuhan itu kayak naik tangga. Ada langkah yang besar, ada juga langkah yang kecil. Selama kamu terus bergerak ke atas, itu artinya kamu sedang menuju versi terbaik dirimu. Dan jangan lupa, sambil menjalani proses healing itu, coba kasih waktu buat dirimu menikmati hidup. Jangan sampai kamu terlalu fokus sama luka sampai lupa kalau hidup ini masih penuh warna. Coba cari hal-hal yang bikin kamu bahagia. Mungkin jalan-jalan di tempat baru, belajar skill baru, atau bahkan sekadar nongkrong sambil ngobrol santai sama teman-teman. Hal-hal kecil itu penting buat ngisi kembali energimu, buat ngebantu kamu bangkit,
pelan tapi pasti. Hidup itu nggak akan pernah bebas dari rasa sakit. Itu adalah bagian dari kehidupan yang nggak bisa kita hindari. Kadang kita ngerasa semuanya nggak adil. Kenapa orang lain bisa bahagia, sementara kita harus berjuang melewati hal-hal berat? Tapi disitulah letak tantangannya. Rasa sakit itu ada bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membangunmu. Setiap luka, setiap kekecewaan, setiap air mata yang kamu keluarkan adalah batu pijakan yang bisa membawa kamu ke tempat yang lebih tinggi kalau kamu tahu cara menghadapinya. Bersikap seakan-akan gak ada yang menyakitimu bukan berarti kamu menolak kenyataan bahwa kamu terluka. Sebaliknya, itu artinya kamu cukup bijaksana untuk memilih fokus pada hal-hal yang lebih besar daripada rasa sakit itu sendiri. Kamu memutuskan untuk tidak memberi kuasa kepada rasa sakit untuk mendikte hidupmu. Kamu memutuskan untuk tetap berjalan maju, bahkan ketika rasanya sulit. Dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Karena nggak semua orang bisa melakukannya. Tapi di sisi lain, penting juga untuk nggak melupakan bahwa kamu adalah manusia. Kamu punya hak untuk merasa sedih, kecewa, atau marah. Mengakui rasa sakit itu adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Jangan pernah merasa bahwa menampilkan emosi adalah tanda kelemahan. Justru, dengan menerima apa yang kamu rasakan, kamu menunjukkan bahwa kamu cukup berani untuk menghadapi realitas. Tapi ingat, jangan biarkan emosi itu tinggal terlalu lama. Biarkan mereka datang seperti tamu, bukan penghuni tetap. Dan inilah inti dari semuanya. Hidup ini tentang pilihan. Kamu nggak bisa memilih apa yang orang lain lakukan kepadamu, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu merespons. Kamu bisa memilih untuk tetap tenang saat dunia di sekitarmu terasa kacau. Kamu bisa memilih untuk fokus pada hal-hal yang membawa kebahagiaan, bukan rasa sakit. Kamu bisa memilih untuk melihat luka bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal dari babak baru dalam hidupmu. Ada satu hal yang harus kamu ingat, kamu berharga, dan nilai dirimu nggak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan atau lakukan. Kadang kita terlalu sering memberi kendali kepada orang lain untuk menentukan bagaimana kita harus merasa. Tapi kenyataannya, kebahagiaan dan ketenangan itu adalah sesuatu yang harus datang dari dalam. Ketika kamu tahu nilai dirimu, ketika kamu bisa menerima dirimu sepenuhnya, maka nggak ada apapun atau siapapun yang bisa menghancurkanmu. Selain itu, jangan lupa pentingnya boundaries. Kamu harus belajar untuk melindungi diri dari hal-hal atau orang-orang yang gak memberikan kontribusi positif dalam hidupmu. Jangan takut untuk mengatakan tidak, atau menarik diri dari situasi yang membuatmu merasa gak nyaman. Karena pada akhirnya, kamu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Dan gak ada salahnya untuk memilih dirimu terlebih dahulu. Proses penyembuhan dari luka itu gak instan. Dan gak ada formula yang sama untuk semua orang. Kadang kamu butuh waktu lebih lama. Kadang kamu merasa kuat lebih cepat dari yang kamu duga. Yang penting adalah kamu gak menyerah. Setiap langkah kecil menuju penyembuhan adalah kemenangan. Setiap kali kamu memilih untuk tetap melangkah meski berat, itu adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari rasa sakit itu sendiri. Dan di tengah semua ini, jangan lupa untuk memberi ruang untuk kebahagiaan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan terus memikirkan luka. Ada begitu banyak hal indah di dunia ini yang menunggu untuk kamu nikmati. Mungkin itu hal-hal kecil seperti suara hujan, aroma kopi di pagi hari, atau senyuman dari seseorang yang peduli padamu. Hal-hal kecil ini adalah pengingat bahwa hidup masih punya sisi baik yang layak untuk kamu perjuangkan. Akhirnya, aku ingin mengingatkan bahwa kamu itu luar biasa. Kamu masih di sini, masih bertahan, masih berjuang, dan itu adalah bukti bahwa kamu lebih kuat dari apapun yang pernah menyakitimu. Rasa sakit itu mungkin bagian dari perjalananmu, tapi itu bukan keseluruhan ceritamu. Kamu lebih besar dari luka-lukamu. Kamu lebih berharga dari apapun yang pernah mencoba menjatuhkanmu. Jadi, jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Bersikap seakan-akan gak ada yang menyakitimu itu bukan tentang menjadi kebal atau berpura-pura. Itu tentang memilih kedamaian di atas drama. Itu tentang tahu bahwa kamu punya kendali atas hidupmu,
bahkan ketika dunia mencoba menarikmu ke bawah. Dan itu adalah tanda kekuatan yang sejati. Jadi, apapun yang terjadi, tetaplah berjalan dengan kepala tegak. Karena dunia ini mungkin gak sempurna, tapi kamu punya kesempatan untuk menciptakan kebahagiaanmu sendiri di dalamnya. Semangat terus, ya. Kamu pasti bisa melewati semuanya.